Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama BK SMK Tarunajaya Prawira pada kesempatan kali ini kita berada di Jawa Timur, khususnya di Tuban. Anak-anakku semuanya, kondisi saat ini di luar dugaan semua orang. Di 2 hari kemarin kondisi kita sudah membaik, ternyata 2 hari ini luar biasa. Kita berada di nomor awal setelah Malang Raya dan Surabaya. Oleh karena itu, saat ini dan seterusnya jaga diri, jaga kesehatan, baik itu diri sendiri maupun lingkungan kita. Semangat, selalu belajar, dan selalu ingat kesehatan karena saat ini kita berada dalam kondisi pandemi. Bu El di sini akan memberi materi, share materi terkait dengan revolusi diri, ya, revolusi diri yang harus kita lakukan selalu dan selalu. Kenapa demikian? Karena kita harus selalu lebih baik daripada hari kemarin. Secara umum, Bu El akan menyampaikan terkait dengan revolusi diri ini. Yang pertama, tentunya kita harus evaluasi diri terlebih dahulu. Dengan bagaimana? Terus apa yang kita evaluasi? Mari bersama Bu El kasih tuntunan mulai dari terkait dengan diri sendiri dulu, utamanya berkaitan dengan belajar Anda selama ini. Bagaimana dalam proses belajar kemarin, apakah sudah benar proses itu Anda ikuti? Bagaimana hasilnya? Anda tentunya sudah tahu dan paham. Oleh karena itu, dari situlah, dari kita mengevaluasi proses kita sampai kita tahu hasil kita bisa mengevaluasi diri kita. Dan akhirnya kita harus merevolusinya nanti. Kalau toh itu sudah baik, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Kalau toh itu memang Anda rasa kurang baik karena yang tahu adalah Anda sendiri, maka perlu Anda revolusi total. Jadi satu contoh pada saat Anda mengikuti proses, Anda ogah-ogahan, Anda menunda waktu, kemudian Anda selalu seperti ini, bisa saya lakukan kapan-kapan, bisa saya lakukan nanti pada saat mau menjelang ujian. Kalau Anda selalu seperti itu dan hasilnya Anda tahu tidak maksimal, revolusi itu yang perlu Anda lakukan di titik belajar Anda. Evaluasi diri di hal selain terkait dengan belajar. Mungkin Anda selama ini Anda rasa, kenapa ya saya kok saat ini menjadi malas? Kenapa ya kok saat ini saya menjadi kurang suka, kurang minat dan seterusnya. Nah, dari situ pun Anda bisa mengevaluasi dari yang kemarin-kemarin. Saya kurang apa ya? Pada saat misalnya ada urusannya dengan atau ada kaitannya dengan teman, ada kaitannya dengan keluarga. Bagaimana saya kemarin dengan keluarga saya sehingga saat ini saya seperti ini? Bagaimana saya dengan teman-teman saya kemarin sehingga saya saat ini seperti ini? Evaluasi itulah yang dibutuhkan ya, untuk Anda merevolusi diri. Karena apa? Yang tahu sebetulnya bagaimana kita adalah diri kita sendiri. Saat Anda menanyakan itu, mengevaluasi diri, menanyakan ke orang lain, mungkin yang ditahu oleh teman atau oleh orang tua kita, oleh guru kita, itu hanya sebagian dari diri kita. Tidak seutuhnya. Utuh yang tahu adalah diri kita sendiri. Dari evaluasi diri inilah kita bisa menentukan konsep, khususnya konsep positif. Tidak ada orang yang
merencanakan atau menginginkan dirinya itu cenderung ke negatif. Selalu positif yang kita inginkan, plus, 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 dan plus, itu pasti. Orang bilang tidak ada kecap yang nomor 2, kecap itu selalu nomor 1. Sama, kita juga seperti itu ya. Kita manusia sama, kalian, bapak ibu guru, orang tua, semuanya sama ya. Kita pengen yang mengarah ke positif. Oleh karena itu ya, konsep diri perlu dibuat. Saya setelah ini akan begini, agar saya tertarik dengan pelajaran ini. Saya harus seperti ini saat mengikuti pelajaran daring supaya nilai saya seperti ini. Saya akan berbuat seperti ini biar teman-teman saya masih dekat dan suka dengan saya. Saya akan seperti ini agar orang tua kita, keluarga kita, famili kita itu seperti ini terhadap saya. Begitu pula halnya saat Anda mengikuti proses dalam 1 semester ke depan. Anda harus tentunya membuat konsep bagaimana sih saya agar berhasil, karena tinggal kurang lebih 3 bulan kita belajar di sini untuk selanjutnya nanti ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang berikutnya. Contoh kelas 10, kelas 11, kelas 12 semuanya. Semester 1 kemarin ada nilai yang di bawah KKM atau yang kurang. Silahkan Anda mulai sekarang membuat konsep bagaimana, trik bagaimana, cara seperti apa biar nilainya segera bisa diperbaiki. Setelah itu Anda harus berkomitmen setelah membuat konsep ya. Berkomitmen itu untuk terkait dengan nilai. Terkait dengan hal lain, kemungkinan yang kelas 11 kemarin kan habis prakrin atau PKL. Setelah itu jangan Anda terlena dengan kondisi di lapangan, kondisi saat PKL. Anda sudah harus kembali ke sekolah lagi. Ya, saat Anda kembali ke sekolah, Anda harus menyesuaikan diri lagi. Saat daring harus bagaimana? Ya, karena dari beberapa analisa Bapak Ibu guru, pasca PKL, Anda sepertinya agak ogah-ogahan. Ya, mungkin belum menyesuaikan diri. Oleh karena itu, mulai saat ini buatlah konsep bagaimana Anda kembali belajar setelah PKL ya. Untuk yang kelas 12 misalnya, saat ini Anda perlu persiapan guna menentukan setelah ini Anda kuliah atau bekerja. Konsep diri positif yang harus ditanamkan luar biasa. Karena apa? Anda mungkin masih galau. Anda mungkin masih dalam beberapa pilihan yang belum fokus, pilih kerja, kuliah, atau yang lain. Tidak mungkin ada yang ingin nganggur. Kalau ingin nganggur, pastinya mulai kemarin sudah Anda tidak belajar di kelas 10, 11, dan 12. Seperti itu. Tentunya memilih itu memang sulit, tapi hidup harus memilih. Dan semua pilihan ada sisi positif negatifnya. Semua pilihan mengandung resiko. Nah, konsep diri dalam memilih pasca SMK ini mau kemana, itu harus sesegera mungkin Anda buat. Dan konsep pula diri Anda saat Anda memilih misalnya, saya akan melanjutkan. Berarti dari sisi persiapan guna melanjutkan harus Anda buat. Kalau Anda pilih bekerja, berarti konsep diri untuk persiapan Anda kerja juga harus disiapkan segera. Jadi konsep
terkait dengan kita, diri, ya, itu awalnya ya dari tadi, evaluasi selama ini. Ya, berpijak dari situ kita membuat konsep untuk kedepannya kita komitmen melaksanakan. Ya. Sedangkan konsep diri yang lain, ya, terkait dengan Anda yang sifatnya umum, baik itu untuk kelas 10, 11 maupun 12, konsep utamanya adalah bagaimana Anda bisa lebih baik dari yang kemarin. Jadi hal-hal apa perlu Anda, kalau perlu Anda bisa menuliskan, kalau perlu Anda bisa membuat itu untuk status Anda setiap hari, biar Anda ingat. Kalau perlu Anda bisa menuliskan di media sosial yang Anda miliki, biar selalu teringat, ya. Bahkan kalau perlu Anda buat sebagus mungkin, bisa Anda tempel di kamar Anda, bisa Anda taruh di tempat yang sekiranya sering Anda lihat, ya. Itu sangat membantu Anda untuk berkomitmen setelah membuat konsep diri. Komitmen. Bagaimana ya Bu ya, saya bisa berkomitmen? Kan saya terkadang itu lupa, terkadang butuh diingatkan orang lain. Jika Anda seperti itu, ya, Anda mantapkan dulu pada diri Anda. Komitmen apa yang harus Anda buat, Anda lakukan untuk bisa melaksanakan konsep diri positif pada diri Anda. Kalau toh Anda memang merasa seperti itu, saya kadang lupa, saya terkadang agak tidak kenceng dalam melaksanakan komitmen, saya agak kendor dan seterusnya. Saya butuh atau Anda butuh orang lain untuk mengingatkan, Anda butuh teman untuk mengingatkan. Tidak apa-apa, konsep diri ini bisa Anda sampaikan. Pada saat Anda tadi selalu naruh di status dan seterusnya, tentunya akan ada komen dari teman Anda, akan ada komen dari orang-orang terdekat Anda. Nah, itu kan bagus, makanya salah satu caranya bisa seperti itu. Kalau toh Anda misalnya tidak, orang tua Anda kurang bisa atau tidak bisa mengikuti perkembangan IT yang Anda miliki, Anda bilang saja ke orang tua, saya punya komitmen seperti ini Bapak Ibu. Kalau toh saya nanti ada teledornya, tolong saya diingatkan. Mungkin ke teman dekat juga bisa. Tentunya kalau sudah Anda buat status di medsos dan seterusnya, kalau teman dekat biasanya sama-sama sih sering mantau status kita, sering mantau medsos kita, seperti itu. Itu juga salah satu cara. Jadi gunakan apapun bisa. Anda jangan sempit dalam mengutarakan atau mengutuhkan komitmen yang sudah Anda miliki, tidak selalu hanya untuk diri Anda sendiri, tetapi bisa juga untuk orang lain. Tujuannya adalah untuk mengingatkan. Jadi biar tidak lupa, biar tidak terselip atau biar tidak tertumpuk, biar tidak tertutup dengan hal lain. Ya. Jadi mulai dari evaluasi diri, konsep positif diri, komitmen, itulah yang nanti bisa merevolusi Anda jika komitmen itu sudah Anda laksanakan. Ya, komitmen itu sudah Anda patuhi. Ya, karena semua dari diri Anda sendiri, konsep juga dari diri Anda sendiri, sehingga jika komitmen sudah Anda lakukan maksimal, tentunya revolusi diri akan Anda capai. Ya. Semangat selalu, SMK bisa, SMK hebat, SMK Taruna Jaya Prawira, The Winner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.